Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dekomposisi pecahan parsial. Kalau di pembahasan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang dekomposisi pecahan parsial untuk yang faktor linear. Sekarang kita membahas untuk yang faktor kuadrat. Nah, dalam faktor kuadrat ini terbagi dalam dua ya. Jadi ada faktor kuadrat tunggal, ada faktor kuadrat berulang. Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, misalkan kita menemukan contoh yang seperti ini, ya. Jadi di sini ada bentuk pecahan, suatu fungsi rasional. Di sini pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebutnya, maka di sini adalah fungsi rasional sejati ya, fungsi rasional sejati. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat bagian penyebutnya. Pada bagian penyebut bentuknya masih seperti ini. Maka langkahnya adalah kita faktorkan terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk mencari faktornya, kalian bisa menggunakan yang namanya adalah Horner. Ya, bisa bagian penyebut diperhatikan. Maka di sini kita tulis 2, 6, negatif 1, negatif 3. Kita coba untuk faktorkan dengan, misalkan di sini faktornya negatif 3 gitu ya. Kita coba apakah negatif 3 adalah faktornya. Kita coba saja. Maka di sini 2 kali negatif 3 negatif 6, 0. Terus 0 kali negatif 3 0. Di sini negatif 1, 3 0. Oke, ternyata negatif 3 adalah faktornya karena di sini habis ya. Maka di sini faktor dari 2x pangkat 3 itu adalah x ditambah 3. Ya, faktornya negatif itu berarti x plus 3 dikali dengan 2 ya, ini 2x kuadrat plus 0x ya, 0x itu 0 ya, dikurang dengan 1. Nah, ini adalah faktornya. Oke. Nah, setelah kita menemukan faktornya, kita tuliskan saja bahwa tadi hasilnya adalah 12x kuadrat. Saya tulis dulu soalnya, 24 dikurang 2 per x plus 3 ya, faktornya ya, dikali dengan 2x kuadrat dikurang 1 ya, ini faktornya. Maka ini sama dengan kita bentuk ke dalam, nah seperti ini, penjumlahan ya, penjumlahan suatu pecahan. Nah, dari hasil faktornya yang satu adalah x plus 3, kemudian yang satunya adalah 2x kuadrat dikurang 1. Nah, di dalam faktor linear kemarin yang sudah kita pelajari, itu kalau faktor linear kan di sini A, yang di sini B gitu ya. Tapi kalau dalam faktor kuadrat, kalian perhatikan di sini yang pangkatnya 1, x plus 3, ini pembilangnya adalah A. Tapi di sini yang kuadrat, maka pembilangnya adalah bx plus c. Gitu ya. Nah, kita sudah menemukan ini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari A, B, dan C-nya. Cara mencari A, B, dan C-nya, maka kita harus yang namanya adalah menyamakan penyebutnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Maka di sini menjadi x plus 3 dikali dengan 2x kuadrat dikurang 1. Nah, posisinya sekarang kan sama dengan yang diketahui ya. Ini. Kemudian kita kalikan A dikali dengan, kita samakan penyebutnya supaya penyebutnya sama dengan ini, maka kan A-nya dikalikan dengan 2x kuadrat dikurang 1. Kemudian bx plus c-nya dikalikan dengan x plus 3 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal kita operasikan. Maka kalau dioperasikan menjadi penyebutnya masih sama, x plus 3 dikali dengan 2x kuadrat dikurang 1. Maka di sini 2ax kuadrat dikurang a, kita operasikan seperti biasa, ditambah dengan bx kuadrat plus 3bx plus cx plus 3c. Gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan yang x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, konstantanya dengan konstantanya gitu ya. Sehingga di sini menjadi sama dengan 2a. Ini yang x kuadrat ya. Kita x kuadrat dulu. 2a plus b x kuadrat
ditambah dengan, sekarang yang X. X-nya itu kan berarti ini ya, 3BX dan CX. Maka di sini 3B plus CX ditambah dengan sekarang yang konstantanya. Berarti negatif A plus 3C. Ya. Per X plus 3 dikali dengan 2X kuadrat dikurang 1. Oke. Nah, kalau tadi sudah kita kelompokkan X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X, konstanta dengan konstanta, kita perhatikan yang ruas kiri. Ya, di ruas kiri kan sudah diketahui X kuadratnya adalah 12, kemudian, ini adalah 24X ya. X-nya ada 24 dan konstantanya negatif 2. Kita tinggal sama dengan kan, yaitu 2A plus B, ini kan miliknya X kuadrat. Kita samakan dengan miliknya X kuadrat, sama-sama ya. Di ruas kiri, maka di sini sama dengan 12. Ini untuk yang I1. Kemudian yang mengandung X, 3B plus C, kita samakan dengan X, yaitu 24. Ini yang kedua, I2. Terus kemudian negatif A plus 3C sama dengan, di sini sama dengan adalah negatif 2. Ini bagian yang ketiga. Nah, sekarang dari I1 dan saya ambil dari I1 dan 2 ya. Kalian bebas ya kalau mengeliminasi. 2A plus B sama dengan 12. Di sini 3B plus C sama dengan 24. Saya mau kalikan dengan 3, di sini 1, maka di sini 6A plus 3B sama dengan 36. Yang bagian sisi 3A plus C sama dengan 24. Kita tinggal kurangi ya, kurangi, maka di sini menjadi 6A plus C sama dengan 12. Ini yang keempat, misalkan ya, pernyataan keempat. Oke. Nah, sekarang dari 3 dan 4 diperoleh negatif A plus 3C sama dengan negatif 2. Ini saya ambil dari 3, kemudian 4-nya kan ini ya. Ini 4-nya, maka di sini 6A plus 2 plus C sama dengan 12. Ini bisa dikali dengan 1, yang bagian sini 3 gitu ya. Maka di sini menjadi negatif A plus 3C sama dengan negatif 2. 18A plus 3C sama dengan 36. Kita kurangi sehingga di sini menjadi negatif 19A negatif 3, ini kan 0 ya, C-nya jadi 0, negatif 38. Maka A-nya di sini adalah 2. Oke, A sudah ketemu 2, maka kita bisa menemukan yang lain gitu ya. Kita bisa cari B-nya ya. B-nya kan kita ambil dari persamaan 1. Dari 1, 2A. 2A-nya kan jadi 2 ya. 2 plus B sama dengan 12. 4 plus B sama dengan 12. Maka B-nya di sini hasilnya adalah 8. Oke, B sudah ketemu, maka C-nya tinggal kita substitusikan dengan persamaan yang lain. Misalkan di sini saya ambil dari 2. Dari 2, maka B-nya tadi 3B, 3 kali 8 plus C sama dengan 24. Maka di sini 24 plus C sama dengan 24. C-nya adalah 0. Oke, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu, tinggal kita cari integralnya. Gitu ya. Sehingga di sini menjadi, saya tuliskan dulu soalnya tadi. Awalnya adalah soalnya berapa tadi ya? Ini ya, soal awal ya, saya tulis kembali. Soal ini adalah 12x kuadrat. Ini adalah soal awalnya. 12x kuadrat plus 24 X dikurang 2 per 2X pangkat 3 plus 6X kuadrat min X min 3 dx. Ini artinya sama dengan integral A-nya tadi adalah 2 per X plus 1 ditambah dengan B-nya tadi adalah 8X ditambah 0 ya, C-nya itu kan 0 ya, jadi tidak perlu saya tuliskan, per 2X kuadrat
2x kuadrat dikurang 1. Ya, ini integralnya dx. Kalau ini kan artinya bisa dipisah begini ya. Integral 2 per x plus 1 dx ditambah dengan integral 8x per 2x kuadrat dikurang 1 dx. Kita cari satu-satu. Integral dari 2 per x plus 1. Ini kan bisa kalian cari dengan menggunakan yang namanya substitusi. Substitusi caranya ingat kembali ya. Ini saya coret dulu. Misalkan di sini u-nya adalah x plus 1. du-nya kan 1 dx. Maka integral 2 per x plus 1 dx ini kan bisa kita ubah menjadi integral 2 seper x plus 1 dx gitu ya. Duanya dikeluarkan. Maka di sini 2 integral u-nya kan dari x plus 1. U-nya x plus 1. du-nya adalah 1 dx. Ini 1 dx du ya. Ini kan bisa 2 integral seper u du. Integral seper u itu adalah ln u ya. Maka di sini 2 ln u plus c. Ln u-nya itu bisa u-nya kita kembalikan lagi ke dalam bentuk u-nya tadi dimisalkan dengan x plus 1 gitu ya, plus c. Maka di sini hasilnya adalah 2 ln x plus 1 plus c, c-nya nanti ya. Plus di sini berapa? Integral dari 8x per 2x kuadrat dikurang 1. Sama ya. Kita coba untuk substitusikan ya. Kita coba untuk substitusikan, maka di sini misalkan u-nya adalah 2x kuadrat dikurang 1, maka du-nya adalah 4x dx gitu ya. Du-nya 4x dx. Maka integral dari 8x per 2x kuadrat dikurang 1 dx. Ini kan menjadi integral 2x kuadratnya tadi kan u ya, di sini u. Nah, sekarang kalian cek di sini yang du-nya adalah 4x dx. Sedangkan yang di soalnya adalah 8x dx. Ya. Maka di sini du-nya adalah 4x dx. Maka supaya menjadi 8x dx diapakan? Artinya kan di sini 2 kalinya ya, 2 kalinya. Atau kalian kalau misalkan bingung, ini kan bisa dikeluarkan. 8 kan bisa keluar ya. 8-nya keluar, maka di sini kan menjadi x dx. Ini kan menjadi gini, 8-nya keluar, maka menjadi x dx. Nah, kalian ubah dari sini. Du sama dengan 4x dx. Maka x dx-nya adalah seperempat du gitu ya. Seperempat du satu sisi. 4 du sama dengan x dx. Kalian tulis saja, berarti seperempat x dx-nya adalah seperempat du. Nah, kalau seperti ini, seperempatnya kan bisa keluar ya. Seperempat 8 dikali seperempat, artinya kan 2. 2 integral du per u. Atau bisa diubah menjadi 2 integral seper u du. Ini artinya 2 ln u plus c. Nah, u-nya tadi adalah 2x kuadrat dikurang 1. Maka hasilnya di sini adalah 2 ln 2x kuadrat dikurang 1 plus c. Itu ya hasil integral dari contoh yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor kuadrat berulang ya. Kita langsung ke contoh aja. Di sini misalkan ada suatu contoh seperti ini. Kita lihat bagian penyebutnya adalah x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini pakainya adalah berulang ya, faktornya berulang. Artinya dia x kuadrat plus 1-nya berulang gitu ya. Nah, maka caranya adalah di sini saya tulis dulu 6x plus 3 plus x kuadrat plus 10x plus 1 per x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini kalau berulang, kita buat dalam bentuk komposisinya seperti ini ya. Plus, yang satu adalah x kuadrat plus 1, yang satunya adalah x kuadrat plus 1, ini bagian dikuadratkan. Gitu ya. Nah, karena di sini bentuknya kuadrat, maka di sini pembilangnya adalah ax plus b. Ya, ini juga sama bx plus cx plus d.
Nah, tugas selanjutnya adalah kita mencari A, B, C, dan D-nya. Cara mencari A, B, C, dan D-nya adalah kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kalau kalian lihat penyebutnya ya, yang bagian ini adalah X kuadrat plus 1, yang ini adalah X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Maka cara menyamakan penyebutnya adalah kita sama-sama X plus 1 kuadrat dikuadratkan gitu ya. Kita nggak perlu mengalihkan ini dengan ini, karena kan ini bisa kita buat penyebutnya adalah X kuadrat plus 1 dikuadratkan gitu ya. Maka yang bagian yang ini supaya penyebutnya menjadi X kuadrat plus 1 kuadrat, pembilannya kan dikalikan dengan X kuadrat plus 1 gitu ya. Kemudian yang ini karena di sini penyebutnya sudah X kuadrat plus 1 kuadrat, maka di sini dikalikan dengan 1 atau tetap gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita operasikan seperti biasa gitu ya. Sehingga menjadi AX pangkat 3 plus AX plus BX kuadrat plus B plus CX plus D per X kuadrat plus 1 ini kuadrat. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan mana yang mengandung pangkat 3, kuadrat, X, dan seterusnya. Gitu ya, karena yang pangkat 3 1, ya kita tulis dengan X pangkat 3, X kuadratnya kan coba B aja ya. BX kuadrat plus yang mengandung unsur X kan ada AX dan CX. Maka di sini A plus C, X gitu ya. Konstantanya adalah B dan D. Maka di sini plus B plus D gitu ya. Per X kuadrat plus 1 kita kuadratkan. Nah, setelah kalian mengelompokkan seperti ini, kalian lihat kembali ruas yang ada di sebelah kiri. Gitu ya. Ruas yang ada di sebelah kiri bentuknya 6X pangkat 3 plus X kuadrat plus 10 plus 1. Artinya kita sama dengankan yang pangkat 3 disama dengankan dengan pangkat 3, yang kuadrat disama dengankan dengan kuadrat. Gitu ya. Maka di sini ruas kanan yang pangkat 3 adalah A. Kita perhatikan yang di sebelah kiri, yang pangkat 3 adalah 6, maka A-nya adalah sama dengan 6, gitu ya. Kemudian yang kuadrat adalah B, maka B sama dengan, kita perhatikan yang ruas kiri, kuadratnya adalah X kuadrat, artinya kan 1 ya, maka B sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang yang mengandung unsur X, yang mengandung unsur X di ruas kanan adalah A plus C. Kalian perhatikan sama dengan ruas kirinya adalah 10, maka di sini A plus C sama dengan 10. Nah, sedangkan A tadi kan kita sudah ketahui bahwa 6, maka 6 plus C sama dengan 10, sehingga C-nya adalah 4. Oke. Nah, selanjutnya B plus D sama dengan, di sini kan bagian konstantanya, maka di sini B plus D sama dengan 1. B plus D sama dengan 1. B sudah kita ketahui 1, plus D sama dengan 1, maka D-nya adalah 0. Gitu ya. A, B, C, dan D sudah ketemu, maka kita bisa cari integralnya, kembalikan ke bentuk yang tadi kita buat. Di sini bentuknya adalah AX plus B plus CX plus D gitu ya. Sehingga di sini menjadi integral 6X pangkat 3 plus X kuadrat plus 10X plus 1 per X kuadrat plus 1 kuadratkan. Ini akan menjadi integral AX plus B. A-nya tadi sudah kita ketemukan, hasilnya adalah 6 ya, B-nya 1. Maka di sini bisa kita tulis dengan 6X plus 1 per X kuadrat plus 1. Ini saya langsung bisa ya, DX plus integral CX plus D. C-nya tadi adalah berapa? 4, D-nya 0 ya. Maka kita menjadi C-nya 4, berarti 4X plus D-nya 0, tidak saya tulis ya. Maka di sini X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, DX ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita cari satu-satu, yaitu integral 6X plus 1 DX per X kuadrat plus 1. Nah, sekarang ini kan bisa kita tulis menjadi begini ya. Ini sama dengannya, saya agak ke sini. Integral 6X per X kuadrat plus 1 dx ditambah dengan integral 1 per X kuadrat plus 1 dx, kan bisa begitu ya nulisnya, plus integral 4X per X kuadrat plus 1 kuadrat dx gitu ya. Karena kan kalau ini nanti kita substitusikan, itu kan hasilnya hanya mengandung unsur X aja. Maka ini coba untuk kita
pisah gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan sama dengan, saya pakai coretan dulu ya. Cara menyelesaikan yang pertama, yang 6x plus x kuadrat ini bisa kita misalkan dengan bisa kita selesaikan dengan substitusi. Misal u sama dengan x kuadrat plus 1, maka du-nya adalah 2x dx ya. Kalau du-nya 2x dx, maka x dx-nya adalah setengah du. Kita kembalikan ke soal. Integral 6x per x kuadrat plus 1 dx. Di sini kan bisa kita tulis dengan 6, integral x dx per x kuadrat plus 1 gitu ya. 6 integral x kuadrat plus 1 kan tadi dimisalkan dengan u ya, maka di sini u. X dx-nya kita sudah ketemu adalah setengah du. Gitu. Maka setengah bisa keluar ya, maka 6 dikali setengah integral 1/u du. Di sini menjadi 3 integral 1/u du adalah ln ya, ln u plus c. Maka di sini 3 ln u-nya tadi adalah x kuadrat plus 1 plus c. Oke, sudah ketemu, maka di sini hasilnya adalah 3 ln x kuadrat plus 1. Itu sudah kita cari. Nah, sekarang selanjutnya kita mencari integral ini. 1/x kuadrat plus 1. Hasil integralnya apa? 1/x kuadrat plus 1. Ingat kembali ya. Ingat kembali bentuk yang kalau kalian menemukan bentuknya begini. du per u kuadrat plus a kuadrat. Integral ya. Itu hasilnya adalah 1/a tangen inverse u per a plus c. Ini adalah hasil integral. Nah, ini kan jadi bentuknya kan kita kembalikan ke soalnya ya. Soalnya kan tadi 1/x kuadrat plus 1. Berarti integral 1/x kuadrat plus 1 dx ya. Itu kan artinya sama dengan ini kalau diubah dalam bentuk u ya. Ini kan ini bagian u kuadrat, yang ini adalah a kuadrat. Nah, kalau u kuadratnya sama dengan x kuadrat, u kuadrat sama dengan x kuadrat, u-nya artinya adalah x ya. Kalau a kuadratnya sama dengan 1, maka a-nya sama dengan 1. Nah, kembalikan ke bentuk yang tadi, ingat kembali hasil integral dari du per u kuadrat. A kuadrat adalah 1/a. Maka di sini 1/a, a-nya adalah 1, maka 1/1 itu kan 1. 1/1 gitu ya, 1. Tangen inverse u-nya adalah x, maka di sini x per a-nya tadi 1, x per 1 atau x ya, plus c. Sehingga di sini bisa kita tuliskan hasilnya adalah integral 1/x kuadrat plus 1 adalah tangen inverse x plus c gitu ya. Plus, nah sekarang kita mencari hasil integral yang bagian ini. Kita mencari hasil bagian integral ya. Nah, cara mencarinya adalah sama. Kita misalkan dulu ya. Misal u-nya adalah x kuadrat plus 1, du-nya adalah 2x dx. Gitu. Maka di sini setengah du sama dengan x dx. Kita kembalikan ke soalnya, integral 4x dx per x kuadrat plus 1 kuadrat. Ini kan bisa 4-nya dikeluarkan, x dx per x kuadrat plus 1 kita kuadratkan. Nah, 4 yang kita misalkan dengan u tadi adalah x kuadrat plus 1, maka di sini u-nya kan yang ini ya, x kuadrat plus 1, maka u kuadrat ya, karena mengandung kuadrat, x dx bisa kita substitusi dengan setengah du. Kalau seperti ini setengah bisa keluar, maka 4 dikali setengah integral 1/u kuadrat du. Maka 2 integral, biasanya kan kalian u kuadrat kan menjadi u, kita bisa ubah ke dalam u pangkat negatif 2 du. Nah, kalau seperti ini integralnya adalah 2 u pangkat negatif 2 plus 1 gitu ya. Maka di sini negatif 1. 1/, negatif 2 plus 1, maka di sini kan negatif ya, negatif plus c. Sehingga 2 negatif 2 u negatif 2 saya kembalikan lagi ke dalam bentuk 1/u ya.
U-nya tadi adalah X kuadrat plus 1 plus C, atau bisa menjadi negatif 2 per X kuadrat plus 1 plus C. Ini adalah hasil integralnya. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan di bagian yang pilih tadi. Hasilnya adalah negatif 2. Ini berarti dikurang ya. Dikurang 2 per X kuadrat plus 1 plus C nya, ini adalah hasilnya.